Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Ya kan? Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Jadi menggembirakan orang walaupun itu tidak sebenarnya, tapi kita berpahala. Ya kan? Jadi kalau ada teman-teman bapak sakit, ya kan? Dia dirawat di rumah sakit, udah parah sakitnya. Ada tambah bapak ke situ, ya kan? Apa yang diingatkan? Teman, sahabat, sudah agak merah mukanya nih. Ini waktu salat ini, bisa enggak salat berdiri? Enggak mampu saya berdiri. Ya tidur aja. Biar saya udukkan. Ya kan? Saya lihat ini sudah jauh perubahannya. Besok kita sama-sama salat jamaah kembali. Cepat sembuh ya. Itu baginya sugesti, Pak. Orang yang sakit parah, kita pandai membujuknya. Itu jadi obat. Jangan Pak, kalau mencelik orang sakit, tiba di sana dan celik encik matuang tak berurang-urang. Kapal luang senang gadang le dagiang lah bi zikir selang ya. Kau nak kelamuan kau dah lagi. Tambah parah sakitnya kalau dipikir. Jadi mencari orang sakit, gembirakan dia, jangan takuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru taratak buluh Ado Nagari Simpang Tigo. Kalau kita tobat bersungguh-sungguh, nanti ka masuk sarugojo. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Artinya dalam bahasa Indonesia, orang-orang yang telah terlanjur berbuat fahishatan. Apa itu fahishatan? Membunuh sudah ada, merampok sudah dilakukan,
menzinai perempuan sudah setiap suku. LGBT juga terlibat. Sodomi juga beratus kali. Kemudian semua hak orang telah dirampas. Pernah menganiaya orang tua, durhaka kepada ibu dan ayah, dan ada orang menyembelih istri dan anaknya. Itu kesemuanya disebut fahisyah, pekerjaan keji. Sudah dikerjakan itu semuanya. Orang itu disebut auzalamu anfusahum. Dia menganiaya dirinya. Jadi Al-Quran ini menerangkan kepada kita, bapak-bapak, sahabatku, anakku, keponakanku, yang berada dalam pembinaan ini, bahwa Allah menerangkan kalau kita menganiaya orang, merugikan orang, pada dasarnya kita menganiaya diri. Kenapa? In ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk kamu. Wa in asatum falaha. Jika engkau lakukan kejahatan, itu akan kembali juga kepadamu. Orang beragama Hindu menyebut karma. Ya kan? Itu mungkin sudah banyak dirasakan oleh orang. Jadi orang menganiaya diri, pada sejatinya menganiaya orang lain, dia menganiaya dirinya. Ya kan? Kemudian zakarullah. Lantas dia ingat kepada Allah. Ya Allah, semenjak saya dulu dikandung oleh ibu saya hanya setetes mani ya Allah. Kemudian berlanjut engkau kehendaki saya menjadi segumpal darah. Dan menjadi sejumpal daging ya Allah. Kemudian pesakitan ibu saya melahirkan saya. Tidak pandai apa-apa ketika lahir, hanya tangis. Berpakaian saya tidak ada. Engkau ajarkan saya bicara. Engkau ajarkan saya ilmu. Engkau ajarkan semuanya. Tapi saya terlanjur menganiaya diri saya ya Allah. Lantas dia ingat, fastaghfaru li dzunubihim. Dia minta ampun kepada Allah. Iya kan? Wa may yaghfiruz dzunuba. Siapa yang bisa mengampunkan kecuali hanya Allah. Tapi dengan janji walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Setelah dia menyadari, kemudian dia bertobat sesuai dengan nama masjid ini, Masjid At-Taubah. Tersungkurlah lama-lama menyesali perbuatan kita, dan kita rendahkan kening ini dari tumit kita. Allah menjanjikan akan mengampunkan kita. Fastaghfaru li dzunubihim. Allah akan mengampunkan. Jadi dalam istilah berbuat kejahatan bagi Allah, kan ada orang tiada maaf bagimu. Ya kan? Itu manusia. Allah tidak. Sebanyak buih di lautan dosa kita, tidak bisa kita hitung dengan komputer, dengan mesin hitung, dengan laptop. Banyak sekali dosa kita. Tapi kita lantas minta ampun, ya kan? Kemudian tidak kita ulang lagi. Setelah itu kita isi hidup ini dengan amal saleh, Allah akan mengampunkan. Bapak Ibu, malah di dalam Al-Quran ayat lain, orang yang telah minta ampun itu kemudian diisinya dengan amal saleh, sudah itu dia meninggal. Orang meninggal bagaimana? Kalau dia beragama Islam, tabuh di gua tigo badan baganjue babalik pulang ke tampai asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Bagi yang tidak mengerti bahasa Minang, nanti saya terjemahkan. Badarun ay pamandian balasi bunyi cabiak kapan dikocong di kabek limo langkok si tanggi ay bungo.
bararak badan ka surau, tiba di surau dibujukan mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro iyo ke pandam pakuburan. Tagolek di liang lahat tanah sebingkah bapa kalang mair yang madok kabilat di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan tatagak mejan nan duo manyalo sipud yang hitam. Doa dibaca penghabisan kubur tatimbun orang pai. Saat itu biar dia profesor namanya mayat. Saat itu biar dia kepala lapas setelah mati namanya mayat. Walaupun dia menteri hukum dan HAM tapi setelah meninggal namanya mayat. Walaupun dia ustadz kondang, ustadz viral setelah mati namanya mayat. Terkenal ayam lagi setelah mati dari kita. Anak ayam bertanya kepada ibunya, "Ma, ya saya mau tanya ini, Ma. Apa? Manusia itu ada DRS, ada insinyur, ada profesor, ada doktor, banyak sekali gelarnya, Ma. Kita kenapa ayam saja? Tidak ada gelar kita." Sabar ya, Nak. Manusia itu kalau setelah mati semua namanya, reputasinya habis. Dia hanya mayat. Tapi kalau kita mati, Nak, nama kita tambah banyak. Ada ayam gerpek, ada ayam kalasan, ada ayam lado hijau, ada ayam merendang, ada ayam Kentucky. Macam-macam gelar kita setelah mati. Jadi lebih terkenal ayam dari kita kalau sudah mati. Ya kan? Makanya sebelum kita meninggal, adik-adikku, anak-anakku yang dididik di sini, keterampilan pengajian ajaran agama masing-masing, sabar di sini, Nak. Benar-benar bertobat kepada Allah. Tidak ada istilah putus asa. Dan kita tidak usah, nama kita akan diangkat oleh Allah kembali di tengah masyarakat kalau kita benar-benar bertaubat. Jalan salangkah hendak sampai pancuang sepancuang hendak putuh, kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang baru masak luar dalam, diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Bukan kita putus asa. Jadi adik-adik yang dididik di sini tidak usah putus asa, Nak. Ya kan? Awak tidak membeli makanan, keterampilan dia gia. Malah dulu di Padang dulu ustaz terlibat korupsi. Ya, itulah tuduhannya. Dulu pernah ketika kita mulai reformasi, ada tertuduh ini ustaz jadi anggota DPR korupsi berjemaah namanya. Kan sebenarnya tidak korupsi. 5 tahun kemudian diputuskan oleh Mahkamah Agung orang ini tidak korupsi, tapi salah membaca SK dan PP. Padahal bantuan itu untuk masjid, musala, kemudian panti asuhan. Namun ustadz ini masuk, ya seperti adik-adik di sini ini, iya kan? Kemudian karena dia ustadz, ada pula perempuan yang terlibat narkoba. Jadi benar-benar belajar dengan dia. Akhirnya jatuh hati. Oh, dapat bini ustaz kena jadi dalam penjara. Iya kan? Kebetulan inyo sesudah kematian ya kan? Sekarang istrinya itu sudah taat, berjilbab panjang, cantik lagi, sudah melahirkan 2 putra. Jadi apa yang kita alami, Nak, jangan kita putus asa. Kenapa saya begini? Kenapa begini? Ada hikmah di balik itu. Ya. Kalau meninggal bini awak bisa bini baru celeng, tidak susah, Nak. Ya kan? Jadi semuanya ada hikmah. Adik-adik saudaraku yang di sini ini pasti ada hikmah. Yang jelas bertobatlah benar-benar, jangan dilakukan lagi kesalahan-kesalahan masa lalu. Allah akan mengampunkan, bahkan dijanjikan masuk surga. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berapa luas langit dan bumi? Kata orang astronomi, kalau dibikin kendaraan secepat cahaya.
Sebab sampai sekarang yang tercepat di dunia ini sampai detik ini cahaya 3.330 km per detik. Kalau dipadamkan lampu kita ini, dihidupkan 3.300 km per detik kecepatannya menerangi ruangan. Dibikin kendaraan secepat itu, disuruh dia mengelilingi surga. Baru selesai 30 miliar tahun. Allahu Akbar. Bisa enggak kira-kira sopirnya manusia? Manusia umur 70 asa serupa pak kolah banyak nanele. Apalagi 30 miliar tahun. Begitu luasnya surga itu. Ternyata bukan untuk nabi saja, bukan untuk sahabatnya saja, bukan untuk ustadz yang taat saja, bukan untuk buya saja. Orang-orang yang banyak bergelimang dosa, kemudian dia taubat, tidak dibikinnya dosa itu lagi, benar-benar sadar dia. Ditukarnya pekerjaan-pekerjaan yang sesat itu dengan pekerjaan baik. Dia dikelompokkan dengan orang takwa. Jadi karena asik berceramah ini saya lupa yang saya hormati Bapak Kepala Lapas. Ya kan? Karena gembira sekali bertemu dengan adik-adik ini. Ya kan? Yang dihormati seluruh staf-staf beliau yang membantu beliau melancarkan pekerjaan di sini. Dan saya hormati semua adik-adik kemenakan anak saya yang berada di sini. Semoga Ananda cepat lagi berbaur dengan masyarakat di luar. Ya kan? Untuk itu bertemu kita dalam surga nanti. Saya tidak ada menjelekkan orang jelek itu tetap jelek. Ya Allah, beri hidayahlah dia ya Allah. Sebab bagi Allah mudah memperbaiki orang. Yang sulit itu kita sama kita. Ada perampok nak, ya kan? Kemudian dia masuk ke rumah orang sudah siap dengan parang. Ingin membunuh tuan rumah yang kaya itu. Jadi kebetulan perampok ini bukan orang Riau, tapi orang Arab. Di dalam rumah itu di suatu ruangan suami istri salat tahajud. Ya kan? Yang dibacanya ayat yang saya bacakan tadi. Kalau orang Arab mendengar bacaan Al-Quran karena bahasa dia tentu mengerti dia. Ya kan? Jadi kalau bahasa kita itu cepat menusuk ke hati kita. Tapi kalau kita tidak mengerti bahasa, bisa kita salah paham. Yo tu Pak Ustaz, yo. Negari awak ko dulu pernah dijajah di Jepang. Dari tahun 62 sampai tahun 65. Masuklah Jepang ko ke kota Payakumbuh. Ibu-ibu kan banyak mengalih galamai sinan. Ya kan? Kata ibu-ibu ko ke Jepang boleh lawan. Ya kan? Bahasa yang tepatnya balilah tuan. Ya kan? Ngerti tak Jepang? Tak ngerti. Maka ditanya oleh Jepang itu dengan bahasanya. Korewa na desu ka? Ini kue yang ibu jual ini apa namanya? Bahasa Jepangnya korewa na desu ka? Apa kata ibu yang jualan gelamai tadi? Kok gelamai ndak dan kore ko dawan? Kok na lombu? Iya kan? Inilah terjadi miscommunication. Ya kan? Itu. Tapi kalau kita berdoa kepada Allah, orang Jambi kita, orang Palembang kita, orang Cina kita, orang Minang kita, kita berbahasa kita, Allah tahu semuanya. Maka Allah itu maha tahu. Yang dilihat Allah bukan wajah kita nak, tapi hati kita. Ini hamba saya sudah benar-benar tobat ini. Ya Jibril, ya Mikail, ya Mungkar Nangkir, ya Rakib Atib. Step dosanya. Ganti dengan amal salehnya. Dia berhak masuk surga. Bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untuk itu jangan semua kita yang ada di sini putus asa.
Apalagi ada niat mengulang pekerjaan dulu, jangan. Jangan. Ya kan? Kenapa hidup kita ini sebentar? Tidak lama-lama. Ya kan? Nah, seperti saya sekarang sudah 72 tahun. Iya kan? Nah, sudah 72 tahun, tahun 2024 ini. Bang, kau tidak mati jo Pak Ustaz lah. Ya kan? Ajal belum sampai. Yang kedua, Ananda mungkin berdoa. Karena sudah melihat saya di YouTube. Kapan nih Ustaz ini ke tempat kita? Panjang je lah umur Ustaz tu, jangan mati lah ya Allah. Nanti kalau lah sudahnya mengaji si kok ke mati lah. Jadi semua jamaah rindu kepada ustadznya, pasti mendoakan. Maka umur saya itu ditambah juga oleh Allah. Coba bayangkan Ananda ya, jalan jelek. PAD tinggi di Riau ini, pi jalan balubang sana. Entah kama apa piti entahlah, enggak tahu. Ada enggak orang nancu itu dalam kau gini? Bapak-bapak. Ya kan? Ini. Jadi tiba saya di Hotel Pangeran itu hari sudah jam 2.30 dini hari. Jam 4 sudah dibangunkan oleh Pak Tony, kita wirid subuh Buya. Ya kan? Sekarang bertemu, tapi letih saya hilang. Ya kan? Karena bertemu dengan adik-adik kemenakan anak saya di sini. Yang umur 48 ke bawah itu anak saya. Karena apa? Karena anak saya seumur itu, yang tuanya. Jadi kita di sini adalah musibah berbuah hikmah. Ya kan? Ada keterampilan kita nanti, kita bisa memanage ini sebaik-baiknya. Ya kan? Maka itu akan laku. Siapa yang menggerakkan? Allah. Ada seorang pegawai negeri diangkat di Sulawesi. Tapi orang tuanya sendiri di rumah. Adiknya tidak ada, kakaknya tidak ada. Karena sering mendengar pengajian Ustadz, jangan jauh-jauh tinggal dari orang tua. Dia sudah pegawai negeri, masuk dengan S2, kemudian dia sudah eselon 4. Tidak lama dia jadi staf. Ya kan? Karena sering mendengar kajian Ustadz, berbakti kepada orang tua, dia mengundurkan diri. Lantas dia beternak puyuh, beternak itik, beternak ayam, ya kan? Nantaknya terana ancik kapindiang saja tungon, ya kan? Sekarang dia sudah kaya raya dengan kambing, dengan kerbau, ya kan? Asetnya sudah miliaran. Kenapa? Karena doa ibunya. Ya kan? Dia menetap di rumah, ditinggalkannya pegawai negeri. Jadi yang memberi makan kita, yang memberi rezeki kita, Pak, bukan kereta kita bekerja. Kebetulan Allah mempekerjakan kita, kita diberi rezeki. Saya, Pak Kepala, sudah pensiun 16 tahun. Karena saya bekerja di BUMN, itu pensiun saya itu hanya 1.400. Ketika bekerja kesejahteraan tinggi, ada jasprot, ada TPE, ada uang cuti, ada uang lebaran, ya kan? Ada cuti besar, tu pakai uang saudara. Setelah pensiun semuanya habis. Maka saya langsung bergabung dengan PDIP, penurunan daya ingat dan penghasilan. Nggak ada yang besar itu. Tapi beberapa kemudian, beberapa hari, entah hitungan hari, ini dibalikkan oleh Allah. Apa itu? Bagi saya PDIP itu bukan partai Mbak Mega. Kalau saya sekarang sudah dibalikkan oleh Allah, penambahan daya ingat dan penghasilan. Jadi setiap saya pergi wirid ini ada uang sakunya. Walaupun itu tidak ada standarnya. Iya kan? Inilah menambah gaji saya. Kenapa daya ingat saya bertambah lagi? Memori saya jalan. Dan saya sangat gembira, happy bertemu seperti ini. Bisa menyampaikan nasihat. Saya menyampaikan dari hati, Ananda menerima dengan hati.
itu akan membawa berkah kepada kita timbal balik. Tak kena-kena kaji pak dan sekali ko sudah ko pak mati nak bisa kemari lai kalian amalkan, pahalanya mengalir kepada saya. Ya kan? Inilah dari hati ke hati. Ya kan? Orang marah, kenapa mereka menghardik? Karena hatinya jauh. Orang pacaran, kenapa bisik-bisik? Hatinya dekat. Itu dia. Ya kan? Ini. Jadi teruslah, ya kan, menambah amal sah. Di sini selain dari keterampilan itu, Ananda bisa beribadat, baca Quran. Saya gembira sekali. Ada pelajaran tajwid. Orang di luar, Buya Hamka, itu kan tahanan politik selama 2,5 tahun. Beliau di dalam itu, ya kan, apa hikmahnya? Beliau bisa menyusun tafsir Al-Azhar yang sekarang kalau kita beli satu set itu setinggi ini, Pak. Apa kata beliau? Kalau saya tidak ditahan oleh pemerintah Orde Lama dulu, saya di luar 20 tahun tidak akan selesai menyusun tafsir ini, karena saya disibukkan pekerjaan yang lain di luar. Jadi kita dalam hidup ini harus mencari hikmah. Dapik bini rancak putih kama wak pai barale orang taman onde rancak nama ini apa tu. Dapik bini hitam buru wak bersyukur je. Bab itu ndak ketuju dia orang. Ditinggal 10 tahun ndak ada orang nak mengadu ada. Jadi semuanya ada hikmah. Dia nanda jangan meratap di sini. Tambahlah ibadah, tetaplah taat kepada Allah. Lakukan yang sebenarnya, bahwa kita ini hamba Allah, sekarang berjuang menuju Allah, nanti dapat kematian husnul khatimah, setelah itu masuk surga. Masuk surga tu Pak, bertemu je Nabi Adam, bertemu je Nabi Yunus, bertemu je Nabi Ibrahim, bertemu je Nabi Muhammad. Tapi kalau masuk neraka Pak, bertemu je Firaun, ya kan? Bertemu je Namrud, bertemu je Abu Lahab, bertemu je Abu Jahal. Itu ini. Jadi carilah tiket ke surga. Apa? Ya kan? Jangan diulangi kesalahan lama. Benar-benar bertobatlah kita kepada Allah. Kita isi hidup ini dengan ibadah. Allah Maha Pengampun. Ya kan? Tidak ada Allah itu Pak. Berapa kali lihatlah Al-Quran itu. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ya kan? Kalau ke manusia kita berharap manusia ini lemah semuanya, Pak. Tidak ada yang kuat. Makanya dinyatakan dengan kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Manusia ini tidak berdaya. Membuat kita kuat, membuat kita bersemangat apa? Itu adalah Allah yang meminjamkan tenaganya kepada kita. Ya kan? Jadi seterusnya nanti sampai kita meninggal, mudah-mudahan saya juga istiqamah di usia tua ini. Kenapa kita harus patuh kepada peraturan Allah? Kan gitu. Peraturan Allah itu adalah peraturan yang sesuai dengan kita. Kenapa? Yang menciptakan kita dia. Maka dia bikin peraturan, pasti sesuai peraturan itu dengan kita. Kita dibikin oleh Allah, peraturan dibuat oleh Allah. Mungkin ada Adinda Ananda dulu yang bekerja di di pabrik Suzuki, ada yang di pabrik Yamaha, ada yang di pabrik motor Honda. Itu misalnya di tempat perakitan. Setiap pabrik itu ada enggak buku petunjuk dari kendaraan yang dia ciptakan? Ada. Kalau dipakai buku petunjuk Suzuki untuk merawat Yamaha, apa yang akan terjadi? Akan hancur motor Yamaha itu. Karena tidak dengan buku petunjuknya. Jadi karena kita manusia, kita patuhi aturan Allah, kita pasti selamat dunia dan akhirat. Kalau boleh saya contohkan lagi, peraturan Allah dengan nafsu kita itu sama dengan kepala dengan peci ini. Mana duluan peci dengan kepala?
Duluan kepala. Kalau peci ko sampi, kepala nang gadi tarah atau kopiah gadi tukar. Ya kan? Orang banyak terpeleset di dunia ini ku kepala nanyo tarah. Ndak peci nanyo tu, nanyo tukar. Serupa iko semalaki peci ko pak. Anyo kecil ngilo dorang. Tapi kalau peci bulat itu sembarangan aja. Tapi kalau peci seperti ini harus yang di depan itu yang ininya. Baru gagah orang memakainya. Lebih-lebih kalau dia tambah gagah. Supaya hati saya gembira, happy. Bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku yang menonton saya di YouTube, mana yang muda antara foto di YouTube itu dengan yang asli ini? Mana yang muda? Muda yang asli kan? Walaupun tidak, Bapak berpahala. Kenapa? Karena menggembirakan hati orang. Yasiru wala tu'asiru. Mudahkan orang, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru. Ya kan? Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Jadi menggembirakan orang, walaupun itu tidak sebenarnya, tapi kita berpahala. Ya kan? Jadi kalau ada teman-teman Bapak sakit, ya kan? Dia dirawat di rumah sakit, udah parah sakitnya. Ada datang Bapak ke situ, ya kan? Apa yang diingatkan? Teman, sahabat, sudah agak merah mukanya nih. Ini waktu salat ini, bisa enggak salat berdiri? Enggak mampu saya berdiri. Ya tidur aja. Biar saya udukkan. Ya kan? Saya lihat ini sudah jauh perubahannya. Besok kita sama-sama salat jamaah kembali. Cepat sembuh ya. Itu baginya sugesti, Pak. Orang yang sakit parah, kita pandai membujuknya. Itu jadi obat. Jangan Pak kalau mencelik orang sakit, tiba di sana dan calik encik matuang tak berurang-urang. Kapal luang senang gadang le dagiang lah habis zikir selang ya. Kau nak kelamuan kau dah le. Tambah parah sakitnya kalau dia itu. Jadi mencalik orang sakit, gembirakan dia. Jangan takuti. Ya kan? Di sini ada enggak untuk masjid kita ini kota infak? Ada. Alhamdulillah. Kita bisa apa saja di masjid kita ini. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, apa perbedaan antara sedekah dengan infak? Ada yang tahu? Kalau sedekah, Pak, tidak ada uang. Sudah berapa kali Bapak ketawa semenjak pagi. Itu sedekah, Pak. Yang mengatakan bukan saya, Rasulullah. Tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Jadi awak kalau sempilik karyang bersedekah jupiti galak sebanyak. Iko sudah jupiti sempilik karyang awak bantu harimau damam sendak mu galak. Kalau kotak infak, ya kan? Itu harus kita isi. Nampak kotak infak itu isi. Berapa kita sanggup? Jangan ketawa saja ke kotak infak itu. Ya kan? Tidak isi ya. Ya kan? Nampak kotak infak lalu tidak isi dia. Ya kan? Jadi dimanapun kita berada, kalau hati ini yang menyuruh kita, maka semua yang berat akan jadi ringan. Saya doakan adik-adik, anak-anakku, bapak-bapak yang dibina di sini, mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Taat beribadah. Amin. Jangan lupa istighfar paling tidak 70 kali sehari. Nabi yang telah dijamin masuk surga, beliau tetap istighfar. Dengan istighfar itu saraf-saraf kita akan kendor. Hati kita akan menjadi bersih. Maka pintu ke depan semakin terbuka untuk kita
menjelajah hidup di dunia sesuai dengan ajal kita. Ya kan? Mudah-mudahan semuanya dikabulkan oleh Allah. Itulah tausiah kita pagi ini. Kalau ada yang salah itu semata dari saya. Yang benar semuanya dari Allah. Saya, kita semua, marilah kita patuh kepada Allah. Semoga Allah tetap menyayangi dan memberi kita hidayah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Kepala beserta seluruh jajaran yang membantu beliau. Kalau ada dalam perkataan saya ini yang tidak pada tempatnya, sebagai manusia saya mohon dimaafkan dari ujung kaki sampai ujung rambut saya. Kemudian kepada Allah saya minta ampun. Kalau ada karambi, insyaAllah ada katapang. Kalau ada ambo dipanggil, kalau lain tak mati, ambo datang. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita sampai di dalam surga nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Fastabiqul khairat. Mari kita langsung saja saya doa. Ya, kita langsung doa bersama. Mudah-mudahan pemilu yang akan diadakan di negeri kita sebulan lagi aman, berjalan lancar, terpilih pemimpin yang baik, dan selalu negara kita ini makmur, dan bisa kita hidup di negara kita dengan hasil keringat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung yang paling tinggi, dilindunginya bangsa, negara dan agama kita ini. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kiramin al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina wa Nabiyina wa Rasulina wa walihazaina Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Ya salamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami menerima kebenaran ya Allah, sebagaimana Engkau membukakan hati Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami mentaati agama seperti Nabi mentaati agama ya Allah. Wa salatana salatal khashiin. Salat kami salat yang khusyuk ya Allah. Wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin. Duduk kami duduk yang benar ya Allah. Wa qiyamana qiyamal qaifin. Berdiri kami berdiri untuk menyembah Engkau ya Allah. Wa sujudana sujudal mutadarriin. Sujud kami sujud yang khusyuk ya Allah. Wa niyatana niyatal mukhlisin. Niat kami niat yang ikhlas ya Allah. Wa zunubana zunubal mustaghfirin. Dosa kami dosa yang Engkau ampunkan ya Allah. Gantilah perbuatan dosa yang kami lakukan dengan amal-amal saleh yang telah kami usahakan ya Allah. Tidak ada tempat kami mengadu hanya kepada Engkau.
Engkau maha tinggi, Engkau maha pengampun ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami yang telah mendidik dan membesarkan kami. Bangunkan di kubur beliau raudatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang terbuka ya Allah, untuk selalu mengamalkan amalan yang benar. Hindarkan kami dari perbuatan maksiat dan mungkarat ya Allah. Jadikanlah negeri tercinta negara NKRI ini aman, makmur, sentosa ya Allah. Dan jadikanlah penduduknya semua penduduk yang baik ya Allah. Jadikanlah pimpinannya pimpinan yang memperhatikan kami ya Allah. Dan jadikanlah petani-petaninya tanamannya subur dan harganya mahal ya Allah. Dan jadikanlah pedagang-pedagangnya pedagang yang beruntung ya Allah. Jadikanlah orang yang bersalah yang minta ampun Engkau ampunkan ya Allah. Gantilah keburukannya dengan kebaikan ya Allah. Persamakan dia dengan orang-orang takwa ya Allah. Selalu gerakkan hatinya untuk menambah ibadah ya Allah. Beramal saleh di dalam hidupnya ya Allah. Jadikanlah anak-anak keturunan kami anak saleh, anak salehah ya Allah. Berikanlah yang terbaik untuk negeri kami ya Allah, agar semua kekurangan-kekurangan bisa disempurnakan ya Allah. Engkau maha tahu, Engkau maha pemberi, Engkau maha perkasa, Engkau maha bijaksana ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami di akhirat nanti dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Hisablah kami nanti di akhirat dengan hisab yang mudah ya Allah. Allahumma ja'alna birahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikanlah kami dengan rahmat Engkau menjadi penduduk surga ya Allah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan kami berdoa berlindung kepada Engkau ya Allah dari panasnya api neraka. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bihusnil khatimah. Dan jadikanlah akhir ibadah kami, akhir hidup kami, akhir kematian kami menjadi husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.